Alhamdulillah akhirnya waktu yang dinanti-nanti selesai, dan alhamdulillahnya lagi saya bisa selesai tepat pada waktunya, yaitu 6 semester atau 3 tahun. Terima kasih teman-teman yang nanti datang, yang nanti ya memberikan selamat. Saya lihat bunganya banyak banget, aduh seneng sekali. Tapi yang jelas saya tadi malam nggak bisa tidur, padahal udah dimerem-meremin, tapi nggak bisa tidur. Ya berharap hari ini semuanya berjalan dengan sukses. Ya semoga doa teman-teman selama ini mengantarkan ke ambang yang insya Allah terbaik. Makasih. Sidang terbuka promosi Dr. Saudari Lygia Emilia dengan nomor pokok mahasiswa 21066833353 akan dimulai. Promosi Doktor Kajian Strategik dan Global Sekolah Kajian Strategik dan Global Universitas Indonesia dimulai. Tim penguji memasuki ruang sidang. Gaudeamus igitur, Juvenes dum sumus. Gaudeamus igitur, Juvenes dum sumus. Post jucundam juventutem, post molestam senectutem, nos habebitur, nos habebitur. Saudari calon doktor dan para pendamping dipersilakan masuk ke ruang sidang. Ujian untuk memperoleh gelar doktor pada program studi Kajian Strategik dan Global Sekolah Kajian Strategik dan Global Universitas Indonesia dimulai. Atas nama Rektor Universitas Indonesia, sidang terbuka promosi Doktor Universitas Indonesia dengan ini saya buka. Saudari calon doktor, sidang terbuka promosi Doktor Universitas Indonesia yang saat ini berlangsung akan mengajukan pertanyaan berdasarkan disertasi saudari yang berjudul Peningkatan Kompetensi dan Keunggulan Bersaing serta Technical Internship Training Program Gino Jisoo. Selanjutnya saya persilahkan Profesor Dr. Iketut Surajaya SSMA sebagai promotor untuk memulai acara ujian. Silakan. Saudara calon doktor, saya persilakan membacakan secara singkat ringkasan atau inti disertasi saudari maksimum selama 15 menit. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Om Swastiastu. Yang terhormat Promotor Profesor Dr. Iketut Surajaya Sarjana Sastra Master of Art, izinkan saya membacakan ringkasan disertasi saya sebagai berikut. Disertasi ini saya angkat dengan judul Peningkatan Kompetensi dan Keunggulan Bersaing Peserta Technical Intensive Training Program atau Gino Jisoo. Indonesia dan Jepang memiliki sama-sama kekurangan. Bila Jepang kekurangan tenaga kerja, Indonesia surplus tenaga kerja, akibatnya menjadi pengangguran. Kedua negara ini membentuk program bernama Gino Jisoo. Di dalamnya ada Technical Intensive Training Program atau TITP. Program ini menarik para lulusan SMK sederajat. Setelah mengikuti TITP, mereka akan dikirim ke Jepang selama minimal 3 tahun. Sasarannya adalah ketika mereka kembali ke Indonesia, mereka diharapkan menjadi skill worker. Namun masalah setelah kembali ada yang menganggur, bekerja seadanya, dan ada yang menjadi wirausaha.
dari 3 hasil ini perlu dipertanyakan bagaimana setelah mereka mengikuti TITP, kompetensi dan daya saingnya bagaimana. Bila mereka memiliki kompetensi dan daya saing yang bagus, seharusnya tidak terjadi pengangguran dan juga wirausahawan. Masalahnya 30 tahun Kinojisu ini programnya tidak pernah dievaluasi. Selanjutnya, kerangka pemikiran. Disertasi ini memiliki 3 grand teori, yaitu teori migrasi, difusi budaya, dan global value change. Setiap teori ini memiliki turunan yang juga masih berlaku sesuai framework teorinya. Dalam teori migrasi dan difusi budaya, dari global value change ada human capital theory, dari middle theory diturunkan lagi jadi apply theory yang menjadi variabel penelitian ini. Ada 6 variabel karakter individu: budaya kerja Jepang, pendidikan pelatihan, kompetensi, individual competitive advantage, dan self-efficacy. Yang saya sarankan kepada pemerintah terkait dengan maksudnya yang saya sarankan kepada pemerintah dan pemerintah terkait atau badan-badan terkait, pertama evaluasi dan peningkatan TITP, kemudian pelatihan hard skill di daerah, lalu pembinaan karakter budaya Indonesia, terus ini yang paling penting yaitu transfer knowledge oleh para mantan yang baru. Jadi karena mereka ini fresh from the oven, jadi mereka ini begitu pulang, malam ini pulang, lalu kemudian paginya mereka sudah berkumpul, itu mereka sudah berubah menjadi mereka yang baru yang menggabungkan budaya Indonesia dengan budaya Jepang. Kalau mereka diberi kesempatan untuk transfer knowledge ke SMK sederajat dengan level kelas 10 atau kelas 11, itu alangkah baiknya. Demikian PPT saya, terima kasih. Saya persilahkan kemudian penyangga pertama, Dr. Margarita Hanita, SH-MSc, mengemukakan pertanyaan atau sanggah. Silakan. Terima kasih Ketua Sidang. Saudara calon dokter, yang pertama saya ingin mengucapkan selamat dan apresiasi Bu. Akhirnya sudah sampai ke tahap ini ya, semangat Ibu luar biasa ya. Saya rasa kita semua mengetahui bagaimana perjuangan Ibu untuk melakukan penelitian hingga menyelesaikan studinya sampai saat ini. Saya ada satu pertanyaan Bu, dan dua pertanyaan ya. Yang pertama adalah novelty penelitian Ibu ya dalam pengembangan ilmu pengetahuan, terutama dikaitkan dengan variabel yang Ibu pilih ya di sini, budaya kerja Jepang dan juga transculture diffusion. Dan yang kedua, apa tantangan Ibu melakukan penelitian ini? Silakan. Yang terhormat Ibu Dr. Margareta Hanita, Sarjana Hukum Magister Sains, izinkan saya menjawab pertanyaan Ibu sebagai berikut. Jadi ketika saya melakukan penelitian ini, tantangannya cukup berat, tetapi dalam penelitian ini karena banyak melibatkan karena saya pernah bekerja di Kementerian Tenaga Kerja dan saya mengikuti jejak pertamanya dari 1993, jadi saya merasa ada sesuatu yang perlu dicari dari hasil penelitian ini. Seperti belum pernah ada efikasi diri ketika misalnya karakter individu sedang mempengaruhi kompetensi atau competitive advantage, itu muncul akan muncul self efficacy di situ, dan biasanya self efficacy itu lebih melihatkan kepercayaan dirinya. Tetapi setelah dari hasil penelitian, ternyata self efficacy ini banyak juga yang tidak berhasil. Demikian Ibu, terima kasih. Terima kasih Ketua Sidang, saya cukup. Baik. Selanjutnya saya persilahkan penyangga kedua, Profesor Dr. Bambang Wibawarta SSMA, mengemukakan pertanyaan atau sanggah. Silakan. Terima kasih Ketua Sidang. Saudara calon doktor, jangan tegang, jangan. Ya.
Sejak nelpon beberapa hari yang lalu suaranya sudah sangat beda. Boleh minum dulu. Saya ucapkan selamat. Ibu Lygia sudah sampai di tahap ini, mampu duduk di situ. Dan kalau kita perhatikan di bawah program Ginojishu ini yang sudah berlangsung sekitar 30 tahun, tidak ada evaluasi yang mencerminkan keberhasilan program ini dalam mencapai tujuan akhirnya seperti pengurangan pengangguran dan lain sebagainya. Nah, yang perlu kita lihat ketika kita melihat EPA misalnya Economic Partnership Agreement antara Jepang dan Indonesia, di situ banyak sekali ketidaksetaraan. Akan tetapi hingga hari ini sejak tahun 2007 ditandatangani ya 2007-2008 oleh Presiden SBY dan Abe Shinzo, ketika itu belum juga ada perubahan. Nah, mungkin ini posisi yang bisa dikatakan tidak setara itu. Tapi terlepas dari itu semua, bahwa program ini tadi juga dikatakan bahwa Jepang perlu tenaga kerja, Indonesia surplus tenaga kerja. Itu saja, sangat simpel sebenarnya. Nah, kalau bisa ini dilatih, kemudian ketika kembali ada manfaatnya buat Indonesia. Tapi mereka selama di sana dapat bekerja dan mendapatkan gaji. Sedangkan untuk meningkatkan SDM Indonesia sendiri bukan tanggung jawab Jepang, ya, itu tanggung jawab Indonesia sendiri. Nah, yang ingin saya tekankan lagi adalah ini beberapa kali, ya, yang ketiga mungkin saya ini akan, tetapi saya lihat bahwa di dalam disertasi ini sudah banyak perubahan, ya, sudah cukup baik terkait dengan implikasi teoritis yang penting di sini. Seperti pengembangan teori migrasi dalam konteks program pemagangan, kemudian penerapan sosial kognitif teori dalam pengembangan kompetensi individu, juga dalam integrasi konsep global value change dalam pengembangan sumber daya manusia, dan juga penggunaan teori human capital dalam evaluasi program pelatihan. Nah, implikasi teoritis dari disertasi ini menunjukkan bagaimana berbagai teori dapat diterapkan dan diintegrasikan untuk memahami kompleksitas program pelatihan internasional seperti Ginojishu ini. Jadi dengan menggabungkan teori migrasi, teori kognitif sosial, rantai nilai global, SDM, difusi budaya, dan disertasi ini mampu memberikan kontribusi yang signifikan terhadap literatur tentang pengembangan kompetensi dan keunggulan kompetitif dalam konteks globalisasi dan mobilitas tenaga kerja. Saya ingin sekali lagi saudara calon doktor menekankan seperti apa implikasi teoritis di dalam disertasi ini. Yang kedua adalah singkat saja bahwa sebagai praktisi Anda yang mengalami ini, ketika Anda menjalankan program ini itu apa sih yang ngeselin dari pemerintah kita ini yang nggak dijalankan gitu, sehingga kok ini nggak manfaatnya kurang, apa gitu yang harus sebenarnya harus dibenahi, bukan yang tadi kan standar sekali ya, kurikulum dan lain sebagainya, harusnya ini gitu ya, sehingga ini benar-benar bisa menjadi policy brief ketika pemerintah ingin membuat suatu kebijakan. Terima kasih, silakan. Yang terhormat Bapak Profesor Dr. Bambang Wibawarta, Sarjana Sastra Master of Art, izinkan saya menjawab pertanyaan Bapak sebagai berikut. Mengenai implikasi pada teori misalnya migrasi, konsep teori migrasi sangat relevan untuk memahami fenomena peserta Ginojitsu. Program ini menunjukkan perpaduan faktor pendorong dan penarik yang memotivasi migrasi, sementara memberikan dampak jangka panjang yang signifikan bagi peserta yang negara asal mereka. Migrasi ini adalah mobilisasi tenaga kerja sementara berlangsung selama 3 tahun minimal dan bersifat sirkuler karena peserta kembali ke negara asal setelah program selesai. Mobilitas sirkulasi dari program ini meningkatkan keterampilan tenaga kerja dan kontribusi pada pembangunan ekonomi serta transfer teknologi di negara
asal peserta. Jadi teori migrasi ini menjelaskan perpindahan individu yang dipengaruhi oleh faktor pendorong dan penarik. Kemudian implikasi pada teori global value chains. Penelitian ini menggambarkan bagaimana sumber daya manusia dapat dianggap sebagai produk. Karena global value chains ini kan sebetulnya dipakai oleh teori ekonomi mengenai produk. Tetapi ternyata SDM ini bisa digambarkan sebagai produk untuk meningkatkan daya saing mereka di pasar global. Konsep ini sangat relevan dengan pemahaman tentang global value chains, di mana setiap individu dan organisasi terlibat dalam serangkaian proses rantaian nilai global yang dirancang dengan cermat untuk meningkatkan evaluasi dan nilai tambahnya. Dan kemudian implikasi human capital theory ini juga yang hanya memfokuskan pada pendidikan bahasa dan budaya Jepang, meskipun efektif dalam meningkatkan kompetensi, sikap, attitude, ternyata belum cukup efektif dalam meningkatkan kompetensi, pengetahuan, knowledge, dan keterampilan skill. Pertanyaan Bapak mengenai keterlibatan pemerintah, saya bekerja sejak dimulainya magang ke Jepang itu tahun 1993 dan saya masih staf karena saya dianggap memahami budaya dan bahasa Jepang. Akhirnya saya ditenteng-tenteng oleh menteri, oleh dirjen untuk ikut dalam persiapan dalam Ginojitsu ini. Yang menjadi pertanyaannya, ketika saya diangkat menjadi kepala magang luar negeri di situ, itu saya hanya mampu menjalankan apa yang diperintahkan, apa yang digariskan ke saya. Saya tidak bisa melakukan sesuatu yang keluar dari arahan atasan saya. Nah, setelah saya pensiun 2013, di situ saya keluarkan undang-undang saya. Jadi saya bisa mengatakan sekarang ketika tahun 1993 itu saya melakukan pengamatan terlibat. Begitu Prof, terima kasih. Terima kasih, waktu saya kembalikan kepada Ketua Sidang. Baik, terima kasih. Saya persilakan kemudian penyangga ketiga, Dr. Muhammad Musaddiq Bahri, SSMPhil, mengemukakan pertanyaan atau sanggah. Terima kasih Pak Ketua Sidang. Akhirnya selesai juga Saudari Egy, kawan seperjuangan, berkenalan dengan saya kira-kira 49 tahun yang lalu. Di hampir 50 tahun yang lalu, saya ikut terlibat dalam konteks mempelajari sebuah negara yang kebetulan disalahartikan oleh banyak pihak. Dia bisa disamakan dengan Israel, disamakan dengan British, pernah dijajah dalam konteks ekonomi, tapi sekarang dia menjajah negara yang kebetulan menjajah mereka. Gitu. Jadi negara itulah Jepang. Dan hal yang menarik dari apa yang Saudari Egy sampaikan adalah bahwa disertasi ini betul-betul kalau ditanyakan oleh Ibu Henita tadi apa novelty-nya. Novelty-nya adalah ini terbaru. Salah satu novelty-nya adalah ini karya terbaru yang menggagas sebuah gagasan untuk melihat apakah sebuah program kegiatan yang terjadi saat ini di Republik bisa berhasil atau tidak. Dan saya menekuni Jepang ini, terus terang saja, baru satu negara di muka bumi ini yang mampu untuk menciptakan sebuah blueprint kebijakan tentang bagaimana menciptakan proses manusia-manusia yang dikirim ke luar negeri itu bisa berhasil membuat negara menjadi modern gitu. Dan itulah Jepang. Bayangkan tahun 1600 mereka sudah lebih kompleks dari Paris, lebih kompleks dari London, penduduknya lebih banyak gitu. Mereka memiliki keinginan untuk modern. Ketika Barat masih terbengkalai, mereka mulai melakukan sebuah kegiatan yang melihat bahwa Roma lebih maju, Persia lebih maju, dan Cina lebih maju dari mereka sebagai suatu negara yang sama nilai Asia Timur.
Keinginan itulah yang membuat mereka mampu untuk menciptakan sebuah strategi pematangan sebuah nilai yang kebetulan harus saya sampaikan dalam forum ini, bahwa dari Jepang, oleh Jepang, dan untuk Jepang. Ini penting nih, dari kita, oleh kita, untuk kita. Gambaran ini yang membuat saya terenyuh bahwa pada hakikatnya program kerja yang ada, yang disampaikan oleh Saudari Egy saat ini, hanya merupakan sebuah gambaran betapa ini dari Jepang, oleh Jepang, dan untuk Jepang. Hanya sedikit seperti yang Prof. Bambang sampaikan tadi itu yang memiliki kemampuan untuk kita bisa angkat untuk Indonesia. Karena masalah bagaimanapun juga kemampuan untuk membangun sumber daya manusia di Republik ini tidak harus berasal dari kebijakan atau blueprint yang muncul dari kebijakan anak bangsa ini sendiri. Gambaran ini yang saya ingin sampaikan kepada Saudari Egy. Kita berbeda pandangan, tapi dalam banyak hal kita sama. Ini bagus hanya untuk peserta. Tapi bagaimana kebagusan untuk peserta ini bisa memberikan sumbangsih agar memang bisa dijadikan sebagai blueprint oleh negara, oleh pemerintahan daerah. Saya ingin mendapatkan gambaran ini dari Saudari Egy. Kira-kira kalau memang dalam disertasi ini sudah disampaikan bahwa kesimpulannya begini, sarannya begini, dan salah satu kesimpulannya adalah bahwa memang banyak hal yang positif. Sarannya banyak yang positif. Problematiknya adalah bagaimana menciptakan kebijakan itu menjadi kebijakan yang dari kita, oleh kita, untuk kita. Itu yang paling penting sebenarnya. Budaya kerja Jepang itu berpengaruh kepada attitude para peserta Ginojitsu. Ketika mereka misalnya memegang peralatan kerja, jadi skillnya mereka itu meningkat. Apakah industri membutuhkan itu? Apakah jawabannya tidak? Apakah juga membutuhkan budaya Jepang? Ini yang perlu diteliti. Banyak menggunakan mesin-mesin dari Jepang. Ini juga perlu diteliti. Karena yang saya tahu, peralatan atau mesin yang dipakai itu kebanyakan dari Jerman, dari Cina. Jadi melihat pentingnya kerjasama Ginojitsu ini mengakibatkan BLK itu harus disiapkan untuk mempersiapkan untuk menampung anak-anak yang dari 38 provinsi itu untuk berlatih di sana. Tentu dengan harapan bisa bantuan dari Jepang mengirim mesinnya yang akan digunakan di sana. Sehingga ketika mereka sampai di sana, mereka sudah semacam siap pakai. Jadi bila ini mungkin saya agak sedikit keluar ya. Bila dilihat dari sudut pandang orang luar, misalnya orang asing, Indonesia itu orangnya mereka bilang malas dan tidak disiplin. Tapi bila bertanya kepada turis yang 4-5 tahun tinggal di Indonesia, mereka merasa itu menjadi nyaman gitu, menjadi nyaman untuk mereka. Ternyata santai saja bisa hidup begitu. Tenaga kita. Buktinya kita tidak banyak yang bunuh diri. Lalu kita kalaupun kecelakaan kerja itu karena sembrono. Tapi kecelakaan kerja di negara-negara yang kuat itu karena kelelahan. Jadi itu yang saya bisa jawab, Prof. Terima kasih. Baik Bapak, jadi satu lagi. Jadi memang kita lihat bahwa budaya kerja di Jepang itu sudah dimulai dari keluarga, dikembangkan di sekolah, tetap dipelihara di tempat kerja, dan itulah yang menjadi sangat penting. Kita di Indonesia memang kompetensi profesionalisme masih sangat rendah, tetapi juga yang menjadi sangat rendah itu adalah budaya kerja. Kalau menurut Ibu, kalau kita mau meniru Jepang bagaimana memajukan, meningkatkan, dan memperoleh setiap pekerja kita itu memperoleh budaya kerja yang tinggi, bagaimana, di mana breakthrough-nya, terobosannya.
Apakah kita harus sabar menunggu keluarga? Atau kita serahkan dunia pendidikan? Atau sudah serahkan saja kepada perusahaan sebelum mereka bekerja, dididik dulu budaya kerja? Atau harus diprogramkan secara nasional oleh pemerintah? Di mana breakthrough-nya? Silakan Ibu. Baik, Prof. Payaman, saya jawab. Jadi, saya ingin menerangkan yang ingin saya sampaikan melalui sebuah cerita. Jadi, seorang anak muda Jepang umur 19 tahun, antara 19 dan 20 tahun, datang dan dia melihat SO karena dia rupanya wartawan freelance gitu. Dan dia sangat terkejut karena ternyata pelatihan di lembaga latihan kerja atau di BLK tersebut itu terlalu keras, melebihi dari pelatihan untuk militer. Nah, terus dia bertanya kepada saya, kenapa begitu? Di Jepang tidak melakukan gitu. Lalu saya katakan, ketika Anda berusia 2 tahun, baru saja bisa menyumpitkan nasi ke mulut, yang masuk cuma 3 butir, yang berantakan bisa 20 butir, tapi jam makan sudah selesai, makanannya ditarik. Tunggu jam makan berikutnya. Itu berlatih disiplin yang sangat luar biasa. Nah, kemudian, sebentar Pak, saya agak blank sedikit. Oh iya, bagaimana terobosannya tiru Jepang. Jadi, anak-anak yang akan dikirim ke Jepang 2 bulan di daerah, 2 bulan 10 hari di daerah, 2 bulan di pusat, 1 bulan dikirim ke center di Jepang, baru dibagi-bagi ke perusahaan-perusahaan yang memesan mereka. Itu bayangkan dari usia 2 tahun sampai dengan 19 tahun itu dipapetkan hanya menjadi 3-4 bulan. Mereka tidak sadar ketika mereka berusia 2 tahun, 3 tahun dibawa ke supermarket oleh orang tuanya, mereka harus membawa beban sesuai dengan beban yang pantas dia bawa. Lebih dari itu, kalau orang tuanya bertemu dengan temannya, anaknya itu kepalanya dijogrok-jogrok-jogrokin begitu untuk harus ojiki, harus memberi salam. Nah, itu mereka tidak sadar karena sudah terkondisi. Nah, kondisi seperti itu hanya dilakukan sebanyak 4 bulan 10 hari. Jadi kalau pertanyaan Bapak mengenai mana yang harus dilakukan, ya apakah kita harus menjadikan mereka seperti Jepang, tetapi kita punya budaya sendiri, masing-masing negara punya budaya sendiri. Tetapi ambillah yang pantas, yang cocok untuk kita lakukan. Demikian Bapak, terima kasih. Baik. Kemudian saya persilahkan penyangga ke-7, Dr. Kurniawati SOS MA, mengemukakan pertanyaan atau sanggahan. Silakan. Terima kasih Ketua Sidang. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Bu Egi, memandang Bu Egi duduk di situ, luar biasa. Sangat bangga. Ya. Terus terang saya berkenalan dengan Bu Egi pada saat seminar daring nasional ya, Bu Egi dengan Kadin dan Kemenaker waktu itu ya. Dan Bu Egi kasih masukan-masukan ya. Jadi kita ketemunya karena spirit kita sama ya, beberapa temuan disertasi saya juga menyambung dan beberapa hal yang saya kira novelty dari hasil Bu Egi ya, sudah diteliti itu luar biasa ya. Baik. Mungkin saya mau menanyakan soal, karena pengalaman Bu Egi ya, terlibat di Kemenaker, waktu itu mendesain juga TITP ya. Nah sekarang sebagai peneliti, kan penelitiannya mixed method ya, kuanti dan kuali ya. Sebagai peneliti kualitatif ya, kita peneliti sebagai instrumen. Nah apa yang kira-kira Bu Egi rasakan yang sangat membantu dalam penelitian lapangan, ketika Bu Egi mempunyai experience ya, pernah terlibat dalam mendesain program kepada kontribusinya dalam penelitian yang sekarang. Demikian pertanyaan saya. Yang terhormat Ibu Dr. Kurniawati Iskandar, Sarjana Ilmu Sosial, Master of Arts, izinkan saya menjawab pertanyaan Ibu sebagai berikut. Yang saya rasakan
pengalaman saya ketika dari mulai program ini dicanangkan, digelondongkan, diuji cobakan, itu membuat saya mudah untuk melakukan pertanyaan-pertanyaan pertama kualitatif, di mana saya bertemu dengan IM, bertemu dengan pejabat pemerintah, bertemu dengan SO, Sending Organization, saya bertemu dengan para mantan alumni, menanyakan sebenarnya apa sih yang menjadi kendala mereka. Kenapa banyak juga mereka di sini yang jadi pengangguran. Kenapa mereka tidak langsung menjadi wirausaha misalnya gitu. Ya, itu karena memang mereka sudah disiapkan untuk pertama kali menjadi skill worker, dan seluruh perusahaan Jepang Jabodetabek atas bantuan JICA dan bantuan duta besar, mereka itu diwajibkan menerima mantan magang. Kebetulan karena ini levelnya adalah SMK ini yang paling penting oleh perusahaan Jepang, orangnya nurut, orangnya disiplin. Nah, dengan menurut, dengan disiplinnya ini, itu sudah merupakan 60 bahkan 70% dari diterimanya mereka. 頭がね、ピンタールだけじゃない、ユーモアもある、ダンス、ミュージック、semua, semua bagus. だからコムラウドやね。そう、だから友達もいっぱい、ライオンの友達が今いっぱい来てる。Menuju puncak ilmu, jejak langkah Dr. Egy Ligia Emila, Sarjana Sastra, Magister Hukum. Egy Ligia Emila atau akrab disapa Egy, lahir di Kelok 44 Bukit Tinggi pada 30 Juni 1957. Ayahnya seorang camat yang menguasai 9 bahasa dunia, sementara ibunya seorang perempuan terpelajar, sangat cantik dan menjadi rebutan di zamannya. Sejak kecil, Egy sudah menunjukkan kecerdasannya dan keberanian yang luar biasa. Ketika Egy masih bayi, terjadi gejolak PRRI atau Pemerintahan Revolusioner Republik Indonesia pada awal tahun 1958. Ayahnya, Pak Muhtar Datuk Mangkutolelo, segera menyiapkan perlindungan bagi keluarganya. Namun saat melarikan diri ke tempat perlindungan, ibunya terjatuh dan Egy terlempar ke dalam lubang. Meski sempat mengira bayinya telah tiada, Egy selamat dan tumbuh menjadi anak yang tangguh. Saat Egy berusia 3 tahun, ia mengalami kecelakaan yang membuatnya lumpuh selama 6 bulan. Namun dengan ketekunan dan bantuan dukun-dukun yang datang bergantian, Egy berhasil pulih dan kembali berjalan. Ayahnya seorang muslim yang taat namun moderat, memasukkan Egy ke TK Don Bosco. Keluarganya kemudian pindah ke Yogyakarta dan Jakarta mengikuti tugas ayahnya. Egy menunjukkan kecerdasan yang luar biasa sejak SD. Ketika keluarganya pindah ke Jakarta, Egy yang awalnya kesulitan karena perbedaan bahasa, cepat beradaptasi berkat bimbingan seorang guru privat. Di SD, Egy menjadi murid yang pandai matematika dan bahkan membantu mengajar adik kelasnya. Minatnya untuk menjadi guru semakin kuat ketika ia menulis untuk majalah Si Kunjung saat SMP. Lulus SMA,
Egy bercita-cita menjadi dokter, namun karena takut darah, ia memutuskan untuk melanjutkan studi sastra Jepang di Universitas Indonesia atau UI. Selama kuliah, Egy mulai mengajar bahasa Indonesia untuk orang Jepang dan bahasa Jepang untuk orang Indonesia. Pengalaman mengajar ini membuatnya tertinggal 1 tahun kuliah karena kesibukannya. Egy menikah dengan seorang pria keturunan Jawa yang jago bermusik. Mereka memiliki 2 anak, satu menjadi dokter dan satu lagi berkuliah di Trisakti. Setelah lulus, Egy bekerja di Departemen Tenaga Kerja dan kemudian melanjutkan studi S2 di UI. Pengalaman mengajar membuat Egy dikenal di kalangan pejabat tinggi, termasuk Laksamana Sudomo. Egy melanjutkan karirnya dengan mengikuti program pemagangan luar negeri ke Jepang dan menjadi kepala bagian kerjasama luar negeri di Departemen Tenaga Kerja. Setelah pensiun pada tahun 2013, Egy bergabung dengan Kadin DKI dan mendirikan pusat pelatihan yang didukung oleh JICA Jepang. Namun pada akhir tahun 2020, Egy terkena COVID-19 parah dan dirawat di rumah sakit. Dalam kondisi kritis, ia berdoa agar diberi kesempatan untuk melihat cucunya besar dan berjanji akan melanjutkan pendidikan ke jenjang S3. Doanya terkabul dan Egy mendaftar untuk program doktor di UI. Meski mengalami serangan jantung hebat pada saat mengikuti konvensi nasional Lions Club di Medan, Egy tetap gigih melanjutkan studi. Dengan semangat yang tak pernah padam, ia berhasil menyelesaikan ujian proposal dan disertasinya dengan nilai A. Egy berharap bisa mengilmiahkan pengalamannya dalam mengajar dan membentuk karakter anak-anak magang menuju Indonesia Emas 2045. Pada tanggal 30 Juni 2024, tepat di ulang tahunnya, Egy mengalami stroke ringan karena kelelahan. Namun semangatnya untuk terus belajar dan mengajar tetap membara. Egy Ligia Emila adalah contoh nyata bagaimana semangat, kerja keras, dan ketekunan bisa mengantarkan seseorang mencapai puncak ilmu dan memberikan kontribusi besar bagi bangsa dan negara. Dengan 3 cucu dan 2 anak yang sukses di karir masing-masing, Egy merasa telah mewujudkan cita-citanya menjadi guru yang menginspirasi banyak orang. Ia selalu mengatakan, cita-cita dan harapan kita tidak akan terwujud jika hanya dilamunkan tanpa usaha dan kerja keras. Egy Ligia Emila, seorang perempuan tangguh yang terus belajar dan mengajar, adalah inspirasi bagi banyak orang. Saudari calon doktor dan para pendamping dipersilakan masuk ruang sidang. Sidang terbuka promosi doktor Universitas Indonesia saya buka kembali. Calon doktor Saudari Ligia Emilia, kami telah mempelajari disertasi yang saudari ajukan serta memperhatikan pula pembelaan saudari atas pertanyaan para penyangga. Selanjutnya, tim promotor yang diketuai oleh Profesor Dr. I. Ketut Surajaya SSMA telah menyampaikan keterangan mengenai pengembangan keahlian saudari, dan Ketua Program Studi juga telah melaporkan hasil ujian, sidang tertutup, dan capaian publikasi artikel ilmiah hasil riset saudari. Maka berdasarkan semua itu, tim penguji memutuskan untuk mengangkat Saudari Ligia Emilia menjadi doktor program kajian strategis dan global dengan yudisium cum laude. Berdasarkan keputusan ini, saya persilahkan promotor Profesor Dr. I. Ketut Surajaya SSMA untuk menyampaikan sambutannya. Silakan. Ibu Cendikia. Ibu,
Engkau tak kenal umur, tak kenal lemur, senantiasa menyembur, semangat pantang mundur. Kini Ibu, engkau adalah cendekia, doktor bidang tenaga kerja, anak kandung ilmu strategik nan jaya, mengglobal jagat raya. Setia dalam karya, dalam suka dan duka, melakoni cita-cita mulia. Ucapan terima kasih oleh Saudari Dr. Baru. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Om Swastiastu. Puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, atas segala berkah karunia dan kesempatan yang diberikan kepada saya untuk menyelesaikan studi doktor pada Sekolah Kajian Strategik dan Global Universitas Indonesia tepat pada waktunya. Terima kasih kepada pimpinan sidang sekaligus Direktur Sekolah Kajian Strategik dan Global Universitas Indonesia, Bapak Atur Subroto, PhD. 30 tahun program Binojisu telah berlangsung. Harapan pertama Indonesia ingin menjadikan mantan magang menjadi skill worker. Mereka datang dari 30 provinsi yang tersebar di seluruh Indonesia. Kebijakan pun berganti. Pemerintah berharap mantan magang ini menjadi wirausahawan handal. Namun perjalanan waktu sejak tahun 1993 sampai penelitian ini selesai 2023 tidak pernah ada perubahan dalam TITP. Setiap perbaikan yang dilakukan terhadap kebijakan akan berdampak besar pada pemerintah dan masyarakat secara keseluruhan. Ide-ide yang disajikan dalam disertasi ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi perbaikan kebijakan program pemagangan ke Jepang, khususnya perubahan pada TITP dengan fokus utama pada upaya peningkatan kompetensi dan kemampuan bersaing peserta. Disertasi ini tidak akan rampung tanpa dukungan berharga dari berbagai individu. Karena itu, saya mengucapkan penghargaan yang tulus kepada tim pembimbing Prof. Dr. Iketut Surajaya, SSMA, Dr. Kurniawati, SSMA, selaku promotor-kopromotor atas bimbingan, kesabaran, dan kebijakan yang diberikan kepada saya sepanjang perjalanan penyelesaian disertasi ini. Penghargaan juga diberikan kepada para penguji dan wawasan dan saran beliau sangat berkontribusi pada penyempurnaan disertasi ini. Izinkan saya sebutkan dengan hormat nama-nama beliau: Dr. Musadek Bahri, Dr. Dian Revindo, Dr. Ahyar yang selalu siap, kadang-kadang jam 12 malam juga boleh ditelepon. Dr. Hanif Sahagafur, Prof. Bambang, Dr. Margareta Hanifah, Prof. Payaman, Dr. Eva yang juga selalu menjadi rujukan saya. Saya juga menyampaikan terima kasih kepada Mbak Dina dan tim yang selalu membantu dalam teknis IT. Perjalanan pendidikan saya dalam program Doktor Sekolah Kajian Strategis dan Global di Universitas Indonesia telah memberikan akumulasi pengetahuan, wawasan, kebijakan, dan pelajaran berharga. Oleh karenanya saya berterima kasih kepada para pendidik yang inspiratif yang telah berperan penting dalam perkembangan intelektual saya. Ucapan terima kasih juga diberikan kepada rekan-rekan peserta program Doktor Sekolah Kajian Strategis dan Global. Wabil khusus Angkatan 2 2021, walau Pak Wempi telah lulus lebih dahulu, tapi beliau tetap ketua kelas sejati kita. Nunggu sampai terakhir selesai. Ucapan terima kasih juga saya sampaikan kepada Bapak Sutresno, Bapak Sutarno dari Direktur Bina Penyelenggaraan Pelatihan Vokasi Kemenaker, Ketua dan Pengurus IKAPEKSI yang telah banyak membantu mendukung data, Mr. Kudo, Mr. Nishijima, Mr. Kawahara ada di sebelah sini hadir, alhamdulillah, yang telah banyak membantu dalam usaha memperoleh data. Laksman TNI Suratno dari Lemhanas dan Dr. Agus Vanas Sukri
alumni Lemhanas sama-sama telah mendukung dan memberi semangat dan penulisan disertasi ini. Sahabat tersayang saya, nah ini dia nih susah nyebutinnya. Sahabat tersayang saya, Marisa Sahrial, yang selalu ada dalam suka dan duka, membangkit dan mendukung semangat yang luar biasa. Doa dan dukungan luar biasa dari sahabat-sahabat di Lions Club, PP LIPI, Kowani, Kadin, Pensiunan Prika, Pemagangan dan Binoplasta, KCB, Minangkurai, Perkumpulan Teman SD, SMP, SMA 8, S1, FSUI, KWJ, S2, UI, dan teman-teman alumni Urawa Jepang. Kakak saya, adik-adik saya, besan-besan saya. Nah, juga suami saya HR Bambang Tutuko PSD, ketua anakku tercinta Dr. Aryo Legiantuko SPOG, Pandika Legiantuko SDS, menantu Dr. Andina Bulansari SPKK, cucu Brian Ardi Legiantuko. Kemarin ulang tahun ya. Selamat ya sayang, kemarin ulang tahun. Kamela Legiantuko, Satrio Legiantuko. Yang saya sebut paling terakhir, kadang mendukung, tapi banyaknya suruh berhenti, tidak usah melanjutkan S3. Ini betul, karena mereka tahu fungsi jantung saya hanya tinggal 20%. Akhir kata, penulis berharap Allah Tuhan Yang Maha Esa berkenan membalas segala yang telah Bapak Ibu berikan. Ambo ini orang Minang, mestinya wajib berpantun. Tapi saya ganti dengan kata semangat. Walau UI dikenal masuk susah, keluar susah, but I can make it. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om.